Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan rekan-rekan semua, sebagai bentuk rasa syukur utama, saya ingin mengajak semua untuk mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan rahmatnya, serta kesempatan sehingga kita dapat berhadir dalam acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di tahun 1443 Hijriah ini. Dan kita bisa bersilaturahmi untuk menuntut ilmu dalam ruang lingkup aktualisasi nilai-nilai Isra Mi'raj dalam kehidupan ibadah bermasyarakat di tengah perbedaan. Dan tak lupa, mari kita panjatkan sholawat kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan beliau sebagai suri tauladan bagi kita semua hingga akhir zaman. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Nadia Fitri Aminati selaku pembawa acara pada malam ini. Saya telah mengemas kegiatan ini ke dalam serangkaian acara yang ringkas tanpa menyampingkan makna peringatan ini. Adapun serangkaian acara malam ini yaitu yang pertama sambutan dari Bapak Abdul Hadi yang mewakili Pak Rektor pada malam hari ini. Yang kedua adalah tausiah dari Ustadz Habib Al-Amin. Yang ketiga adalah sesi tanya jawab dan yang keempat adalah sesi penutup. Baiklah, demi efektivitas acara dan efisiensi waktu, mari kita mulai acara ini. Kepada Bapak Abdul Hadi, waktu dan tempat saya persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat pimpinan STI Widya Dharma Surabaya, yang saya hormati pula Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen STI Widya Dharma Surabaya, dan yang saya cintai mahasiswa-mahasiswi STI Widya Dharma, kemudian yang saya takdimkan dan saya hormati pula Ustadz Habib atau Gus Habib selaku yang nanti akan mengisi acara pada malam hari ini. Pertama-tama, alhamdulillah, syukur puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama meskipun dalam keadaan daring dalam acara memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga selalu kita Assalamualaikum Pak. curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang benderang sampai saat ini. Alhamdulillah pula pada tahun hari ini STI Widya Dharma dapat menyelenggarakan acara peringatan Isra Mi'raj ini sebagaimana biasanya, tapi berbeda dengan acara-acara yang biasanya kita peringati dengan beramai-ramai, kita peringati dalam keadaan daring. Tapi insya Allah tidak menurunkan makna dari peringatan Isra Mi'raj tersebut. Kemudian acara pada malam hari ini nanti
mohon kepada seluruh mahasiswa STI Widya Dharma khususnya untuk bisa mengikuti acara pada malam hari ini dari awal sampai dengan selesai. Insya Allah nanti akan mendapat keberkahan, kemudian mendapatkan pahala majelis ilmu yang nanti kita akan dengarkan bersama-sama yang diisi oleh Ustadz Habib. Kemudian saya mewakili dari Pak Imron Halim yang pada hari ini berhalangan untuk memberikan sambutan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa STI Widya Dharma dan saya juga ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas partisipasi Bapak Ibu dosen STI Widya Dharma dalam acara peringatan Isra Mi'raj. Tentunya sebelum saya tutup, saya juga memohon maaf apabila ada kekurangan selama acara ini nanti berlangsung. Saya juga sebelum saya tutup, nanti link absensi nanti akan dikirimkan melalui chat di akhir acara ini. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abdul Hadi yang telah memberikan sambutannya. Kemudian kita ke acara selanjutnya, yakni ada tausiah dari Bapak Ustadz Habib Al-Amin. Kepada beliau, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini atas perkenan dan ridho Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat berkumpul walaupun secara virtual, dan kebetulan di sini sedang hujan, tapi alhamdulillah tidak menyurutkan daripada tulus ikhlas niat kita bersama untuk kita bersama-sama memperingati daripada Isra wal Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan ini STIE Widya Dharma Surabaya semakin diberikan keberkahan, semakin diberikan kesuksesan, dan mutakharrijinnya, alumni-alumninya senantiasa diberikan sukses dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Hadratul Muhtaramin yang kami hormati, pimpinan Rektor STIE Widya Dharma Surabaya atau yang mewakili Bapak Abdul Hadi, mudah-mudahan kita doakan beliau segera mendapatkan pasangan yang terbaik. Amin ya Allah. Dunia dan akhirat. Amin. Allahumma. Amin, amin ya Allah. Yang kedua, saya tadi lihat Ibu Naneng dan Bapak Ibu dosen STIE Widya Dharma Surabaya
para mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Hadirin, para mustami'in wal mustami'at, pada kesempatan kali ini tentunya kullu kalamin la yubda'u bil hamdalah fahuwa aqta. Kata Rasulullah, segala sesuatu, segala ucapan yang tidak dimulai dengan perkataan alhamdulillah fahuwa aqta, maka terputus. Terputus dari apa? Terputus daripada barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, bersama-sama kita membaca hamdalah dengan tulus ikhlas. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah dengan hadirnya kita walaupun secara virtual, ini mudah-mudahan harapan kita sebagaimana janjinya Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum fil majalisi tafassahu fil majalisi yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila dikatakan kepada engkau berlapang-lapanglah dalam majelis, berilah tempat untuk orang lain, atau bahkan engkau mengajak kepada orang lain untuk bersama-sama hadir daripada majelis-majelis ilmu, yafsahillahu lakum, maka Allah akan melapangkan segala urusan. Ini bukan hanya urusan dunia, urusan akhirat saja insya Allah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan acara yang seperti ini, yang lagi sempit dilapangkan oleh Allah, yang lagi susah dibahagiakan oleh Allah, yang rezekinya sulit digampangkan oleh Allah, yang jodohnya jauh didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Yang aminnya paling get itu berarti kepingin dan rati. Ya Allah. Kemudian yang kedua, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Janji Allah bagi orang-orang yang mau dia menghadiri majelis-majelis ilmu walaupun secara virtual, maka Allah akan mudahkan jalannya nanti menuju surganya Allah. Maka kalau jalan menuju surga saja mudah, insya Allah jalan-jalan menuju yang kita anggap sulit, baik itu urusan keluarga, urusan pendidikan, dan lain sebagainya, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, para mahasiswa, mahasiswi sekalian yang berbahagia. Kita langsung masuk tema, karena ini juga tidak lama-lama, 30 menit katanya insya Allah kalau pembahasannya selesai. Yang jelas mari kita tata niat kita. Niat kita bersama malam hari ini, ayolah 30 menit ini kita bersama-sama untuk mengaji. Ya, setuju ya? Kita niatkan, insya Allah dengan niat kita mengaji ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hajat kita, dimudahkan, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Rasul Muhammad SAW seperti tema kita pada malam hari ini. Sebagai pijakan kami akan membacakan satu ayat daripada surat Al-Isra ayat 1. Nanti kita preteli secukupnya waktu, insya Allah, dan mudah-mudahan berkah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
Mohon maaf, ini suara saya jelas ya? Suara saya jelas. Jelas, Ya? Pak. Ya, Jelas. alhamdulillah. Sangat jelas, Pak. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kata subhanallah. Kata subhanallah, tabarak, kemudian wa min ayatihi dan seterusnya. Ini kata mufassirin, ulama-ulama ahlu tafsir, beliau mengajarkan kepada kita, kalau Anda temui di dalam Al-Qur'an kata-kata seperti subhanallah, wa min ayatihi tabarakalladzi dan seterusnya, itu menunjukkan bahwasanya kita orang lebih mendahulukan hati kita alias keimanan kita daripada akal atau kecerdasan kita. Oleh sebab itu Allah memulai ayat Isra wal Mi'raj dengan kata-kata subhanalladzi asra. Seperti contoh wa min ayatihi dalam ayat Al-Qur'an tentang pernikahan. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu Allah ciptakan untuk kalian berpasang-pasangan dari jenis kalian. Allah memulainya dengan kata-kata wa min ayati. Ini berarti apa? Kalau kita pikir-pikir, kadang orang itu cari jodoh. Cari jodoh ini keluar kota, sampai luar negeri. Jeketek jodohnya ono di tonggo dewe. Jadi pego. Ya, banyak apa tidak ini kira-kira? Iya. Ya, padahal cari di mana-mana ini. Ternyata penggo. Dan kadang maaf, yang cowoknya ya kurang ganteng, sing wedok wayu. Bahkan sing ganteng-ganteng tuh oleh jodoh ini iri bahkan. Ya apa tidak? Dan begitu sebaliknya. Karena apa? Masalah jodoh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengedepankan akal, stres. Apalagi yang baru putus cinta. Oleh sebab itu Allah memulai ayat Isra wal Mi'raj dengan kata-kata subhanallah. Maha suci Allah. Sebab Nabi Muhammad ini diundang. Bukan Nabi Muhammad ini datang sendiri. Bukan kata-katanya subhanalladzi sarra, bukan. Tapi apa? Perlu catat. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang memberangkatkan alias yang mengundang Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau yang berkehendak itu Allah, yang ngundang itu Allah, sudah barang tentu walaupun perjalanan begitu jauh, Isra wal Mi'raj itu hanya ditempuh kurang daripada semalam. Kalau kita pikir dengan akal, tidak nutut, Pak. Oleh sebab itu, para ulama kita mengatakan yang jelas lebih muliahan orang yang diundang daripada yang undang. Iya apa tidak? Apalagi yang tidak diundang, ada tamu malam-malam jam 2 malam ke rumah kita. Kira-kira itu tamu apa maling? Maling. Yang jelas tidak akan terhormat, bahkan iso-iso diusir. Tapi ini diundang. Maka apa? Bisa jadi akan istimewa nanti setelah dia bertemu zat yang mengundang. Oleh ulama kita mengatakan kata subhanallah. Ini perlu dicatat. Tuqalu indat ta'jub. Ini sambil santai saja mawon nggih. Apa itu? Kata subhanallah dikatakan ketika kita takjub, terheran-heran dan terkagum-kagum. Itu kata subhanallah. Sebab itu seperti yang orang cowok ini kalau melihat cewek begitu cantik, ya kan, istimewa, maka kita akan mengatakan subhanallah wayune rek. Begitu pula yang cewek, ndelok wong lanang, ya, ganteng, gede, dhuwur, putih misal, ya kan, ate irungi bangir, kayak Pak Hadi ngono. Ya, pasti akan mengatakan subhanallah Bapak Abdul Hadi. Wis pinter, ganteng bisa. Iya apa tidak? Pasti itu. Gak mungkin apa itu panjenengan lihat
Delok wong lanang ganteng, wong wedok elek coba ngene. Innalillahi cek ayune rek. Kira-kira ya nopo? Innalillahi cek ayune. Kira-kira mati. Nah, makanya apa? Kalimatun subhanallah tuqalu indat tajud. Nah, ini mengawali daripada ayat Isra wal Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan asra bi nabiyhi, asra bi rasulihi, atau asra bi habibihi? Tidak. Tapi Allah mengatakan asra bi 'abdihi. Aku perjalankan hambaku. Abdul itu hamba. Kalau Abdullah berarti hambanya Allah. Ini menunjukkan bahwasannya kedudukan tinggi di sisi Allah itu adalah Abdul. Seorang hamba, bukan orang kaya, bukan orang putih, ganteng, cantik, bukan orang yang terhormat, jabatannya tinggi, tidak. Tapi jabatan tertinggi di sisi Allah adalah yang dia penghambaannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kalian catat. Maka apa? Makhluk Allah yang paling atau paling diakui penghambaannya adalah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Bukan Kanjeng Dimas loh ya. Itu Kanjeng Dimas. Sebab apa? Kanjeng Nabi ini sangat patuh sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai apa? Nabi ini gelar julukannya itu apa? Habibullah. Sedangkan Nabiullah Musa itu adalah kalimullah. Apa kalimullah itu? Orang yang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Habibullah itu kekasih Allah. Kira-kira tinggian mana derajat kalimullah dan Habibullah? Kenapa bukan Nabi Allah Musa saja yang di Isra wal Mi'raj? Dan apa bedanya Habib dengan Kalim? Tapi bukan Habib yang ngomong loh ya. Ayo coba. Ini nanti bisa dibuat dicatat. Kalau kalimullah kata ulama, gelar kalimullah ini tinggi. Bahkan dicatat oleh ulama. Nabi Allah Musa alaihissalam ini bercakap-cakap dengan Allah itu lebih dari 390 kali. Lebih bercakap dengan Allah. Langsung di Tur Sina. Sampai-sampai apa? Nabi Allah Musa ini tidak kuat sampai semaput. Nah inilah. Tapi julukannya apa? Kalimullah. Bedanya apa? Kalau kalimullah itu adalah orang tersebut berusaha terus beribadah kepada Allah agar Allah ridho. Catat ini ilmu. Kemudian kalau Habibullah yang berusaha ya, yang bahasa kita atau nepakno itu adalah zat yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala sampai dia ridho. Wala saufa yu'ti rabbuka fatar. Ini kehebatan Kanjeng Nabi. Allah tidak akan puas kalau Kanjeng Nabi tidak ridho. Bahkan nanti para hadirin, kalau Nabi tidak ridho, ada salah satu daripada umatnya Nabi Muhammad ini masuk ke dalam neraka. Wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Ini ucapan Nabi. Nanti ketika di yaumil qiyamah. Ya Allah, wallahi saya tidak ridho satupun umatku ini masuk ke dalam neraka. Maka apa? Kalau Nabi tidak ridho, Allah pun tidak akan ridho. Wala saufa yu'tika rabbuka fatar. Makanya apa? Bedanya Kalim dengan Habib. Kalau Habib ini yang ngeresakni adalah Allah, sampai Nabi Muhammad ini ridho alias
puas. Nah, inilah hebatnya seorang kekasih. Apapun yang dia minta, kira-kira ambek orang yang mencintainya, ya kira-kira dituruti apa enggak? Ya pasti nggak di duit dolekno. Ya, bebek utang. Loh, dolekno kepengin mangan bebek, Mas, dolekno bebek. Dan seterusnya. Ya. Kemudian para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi saya agak percepat. Ketok wis rada ngantuk kabeh. Ya. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang ketiga poinnya adalah Allah perjalankan Nabi Muhammad ini perjalanan Isra, yaitu perjalanan bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Sebelumnya walaupun ini sudah mau masuk Sya'ban ya, nisfu Sya'ban bahkan. Ya, tapi tidak masalah. Dengan Isra Mi'raj dengan Sya'ban ini satu kemuliaan. Karena apa? Bulan Rejab itu di awalnya sudah mulia. Kemudian bulan Sya'ban yang mulia yang mana? Yaitu pertengahan Sya'ban. Dan 2 bulan ini termasuk di antara ada waktu yang Allah tidak akan menolak doa seorang hamba. Ya, di antaranya adalah apa? Awwalul lailatin min Rajab yang sudah berlalu. Malam pertama daripada bulan Rajab dulu. Ini nih yang di antara kalian yang masih sempat doa beruntung. Ya, sempat doa beruntung, pengen ilmu manfaat, kepingin lulus, undang lulus, undang rabi, dan seterusnya, istimewa. Kemudian nanti, karena ini sudah habis, ya sudah sudah berlalu awal Rajab, maka nanti tinggal 3 hari lagi, hari Kamis malam Jumat. Itu adalah di antara khamsu layalin la turaddu fihin ad-du'a. Ada 5 malam yang Allah tidak akan menolak doa seorang hamba. Ya. Yang di antaranya adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban alias tanggal 15 Sya'ban. Makanya apa? Imam Ghazali dan salafun saleh kita, ulama-ulama kita, jangan sampai malam-malam ini terus tidak kalian gunakan dengan sebenar-benarnya. Ya, terutama nanti 3 hari. Minimal moco yasin ping 3. Dengan niat 1 tulul umur, niat kemudian rezeki barokah, ya keluarga barokah, kemudian apa? Dimatikan dalam subutul iman, berkatnya iman. Ini nanti besok malam Jumat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan. Ini dari perjalanan tadi selingan ya. Perjalanan Isra wal Mi'raj itu perjalanan bumi yang menjadi terminalnya adalah masjid. Dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa yang menjadi terminal itu adalah masjid? Kok duduk pasar? Ya, kok duduk TP dan seterusnya? Enak adem. Ya, dari masjid ke masjid. Ayo, kenapa? Sebab kata Rasulullah, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat di dunia ini yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid. Itu menunjukkan apa? Yang pertama, masjid itu adalah suci. Makanya apa? Semua orang, baik pejabat sipilkah dia, orang biasakah dia, orang awamkah dia, kalau masuk masjid pasti coplok sepatu, coplok sandal. Pak RT masuk masjid coplok sepatu T. Pak RW masuk masjid coplok sepatu W.
Pak Lurah masuk masjid, coplok sepatu ra. Pak dosen masuk masjid, coplok sepatu sen. Nah, Pak Gubernur masuk masjid, coplok sepatu nur. Bahkan presiden masuk masjid juga coplok sepatu den. Semuanya coplok. Dari arah manapun dia datang ke masjid, dari selatan kah, dari timur kah, dari barat kah, masuk ke masjid ngadepi padha nangu nguloni nang kiblat kabeh. Kira-kira kamu temui enggak orang yang dari timur masuk masjid terus sholatnya ngadep wetan? Yang dari utara masuk masjid sholatnya ngadep utara. Kira-kira ono apa enggak? Ya, ono sampel berarti. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Siapapun yang masuk ke masjid, ya, hitam atau putihkah kulitnya, ras dengan ras apapun itu, Jawakah, Sundahkah, Madurakah, semuanya sama. Tidak boleh pandang ras, suku, dan seterusnya. Semuanya sama, yang disembah Allah, nabinya sama, kiblatnya juga sama. Inilah kebersamaan. Ya, inilah kebersamaan. Makanya apa? Kita begitu masuk masjid kita diajarkan bagaimana kita berjamaah. Berjamaah itu adalah artinya kebersamaan. Al-jama'atu rahmah wal firqatu adab. Jamaah mengundang rahmat Allah, sedangkan bercerai-berai mengundang daripada adab Allah Subhanahu. Seperti filosofnya tanggal 5 ini loh. Halo? Masih banyak pendengarnya? Masih, Pak. Nah, seperti filosofnya tanggal 5. Ya, panjenengan coba lihat tanggal 5 ini. Kalau digabungkan semua, kayak nempeleng, kayak jotos maput. Ya, Banda? Pingsan. Tapi cuma satu tok, kayak nempeleng. Ya jenenge dolet, Cak. Ya. Coba panjenengan. Ya, coba. Bapak Ibu, ya, anak-anak sekalian mahasiswa, jempol tok kira-kira gemangan rawon, sebulan gak mari. Ya, maka apa? Filosofi tanggal 5 ini. Dan apa? Mempunyai simbol tanggal 5 ini. Satu, jempol. Jempol ini apa? Suaranya hilang, Pak. Ya, Pak. Mohon maaf. Cek, cek, Mungkin cek. ketarik. Gak kedengeran, Pak. Ketarik. Oh ya, halo, halo. Ya, Ustaz. Ya, kedengaran, Pak. Oke. Kesambung. Sampun. Putus-putus kedengaran. Sudah sambung, nggih? Nggih. Sampun. Alhamdulillah. Ya, saya sambut tentang al-jama'atur rahmah wal firqatu adab. Kenapa terminalnya itu masjid? Ya kan, kita diajarkan untuk jamaah. Filosofnya tanggal 5. Apa tanggal 5 itu? Jempol mempunyai simbol ulil amri, seorang pejabat. Ini mumpung kita semua mulai dari elemen tua, muda, remaja, kumpul kabeh. Apa filosof jempol ulil amri, seorang pejabat? Makanya mulai dari RT, RW, ya, lurah, bupati, gubernur, sampai presiden. Makanya apa? Setiap pekerjaan kalau dijempoli oleh pejabat, cakep. Dan orang pejabat makanya harus perhatian dengan urusan-urusan lingkungan, urusan-urusan sosial, wabil khusus urusan agama. Kalau urusan agama dijempoli oleh ulil amri, jalannya enak. Ya apa tidak? Jempol. Ya. Kemudian telunjuk. Apa telunjuk ini? Mempunyai filosof. Telunjuk ini
mengandung simbol orang-orang kaya, tajir. Makanya apa? Semua hal yang ruwet, pembangunankah itu yang membutuhkan biaya banyak. Coba orang-orang kaya itu nunjuk gini beres sudah. Si fulan, sini. Tolong itu masjid, itu bangunan. Mari. Selesai. Coba sing nunjuk orang melarat. Oh ini sopo. Kira-kira ya Pak. Kalau yang nunjuk ini orang melarat. Tidak jadi. Tapi kalau yang nunjuk orang kaya, selesai itu masjid pembangunannya. Bahkan apa? Kalau orang kaya, misal kita duduk-duduk bersama, orang kaya ini istimewa. Pasio ngentut, maaf ya, ngentut di sebelahnya karena tahu dia kaya, ya, karena tahu dia kaya. Aduh Pak, sehat Pak, sampai sakit Pak ya, sini Pak tak kerokin Pak, nanti tak ambilkan tolak angin ya, itu kaya, enak. Coba sih ngentut wong melarat, melarat ambune ya kan, kayak batang dan seterusnya. Tapi makanya apa? Orang kaya ini ditunjuk gitu aja selesai sudah. Beres semua. Kemudian yang ketiga, jari tengah. Ini menunjukkan apa? Al ulama, para ustadz, para ustadzah, para kiai, termasuk TNI Polri itu ada di tengah netral. Makanya paling tinggi dewe tengah. Ono tangane sing tengah pendek, waduh periksa ini. Ya kan? Ini menunjukkan ulama. Kemudian jari manis. Nah, ini menunjukkan simbol apa? Para pemuda pemudi. Makanya apa? Masa muda itu adalah masa yang paling manis. Sehingga Rasul mengatakan, ihtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 waktumu sebelum datangnya 5 waktu. Di antaranya adalah syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Makanya apa? Belajar yang sungguhan. Mumpung cik nom-nom. Kalian kalau masih muda gini seperti mahasiswa-mahasiswi STI Widya Dharma ini, duduk lama, kuliah lama, cik enak gegere. Tapi nek rodok tuwek titik ini, ya kan? Kaya Pak Amir ngono cek kroso setengah dino. Iya, apalagi yang umur 50 tahun ke atas. Kroso. Kayak ngaji kroso, kayak nuntut ilmu kroso gegere. Dan seterusnya. Makanya gunakan waktu mudamu dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Waktu muda itu adalah masa yang paling manis. Kemudian yang terakhir, kelingking. Ini menunjukkan simbol seorang wanita. Tapi hati-hati, walaupun cilik, mentes, dan fleksibel, iso mlebu nang dindi. Ya iso mlebu nang kene loh. Itu kelingking, ya kan? Makanya walaupun kecil, mentes. Nah, ini 5 kalau bergabung semua dalam kehidupan kita, bermasyarakat kita, seperti filosofnya jamaah, maka insya Allah akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, ya, tapi ingat kelingking iki, ya kan, biasanya apa? Kalau sweet, dia ini bisa memenangkan jempol. Ya benar. Jempol ini tadi apa? Mempunyai simbol seorang pejabat. Mangkani pejabat ini akeh sing dihukum gara-gara kelingking. Lah ini. Ya apa enggak? Ojo, jangan emosi yang cewek-cewek. Enggak, ini hanya filosof saja. Kemudian kelingking ini hati-hati. Kelingking ini kalah kalau sweet dengan apa ini? Pelunjuk. Apa tadi simbolnya? Orang kaya. Nah, makanya maaf, mulai biyen ini sudah qadarullah mungkin ya. Wanita ini mempunyai 3 sifat. 1, ya,
Ini yang cowok-cowok rungokno ini. Satu, wanita itu apa? Gampang ngamuan. Yang kedua, cemburuan. Yang ketiga, moto duit lah. Coba kalau Smith kalah kan. Lah makanya apa? Nah, ini minimal apa? 5 ini kalau bergabung indah akan dapat mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara filosofi kita masuk ke dalam masjid, kita disuruh untuk berjamaah. Belum lagi yang lain dan masih banyak lagi. Maka intinya minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayat. Dan ini yang terakhir linuriyahu min ayatina. Dan ini yang terpenting. Apa kata Allah? Apa sih tujuan Allah ini mengisra wal mi'rajkan Kanjeng Nabi? Linuriyahu min ayatina. Untuk kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara tanda-tanda kebesaran Allah ketika Isra, perjalanan bumi, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli wa sallim alaihi. Disuruh sholat di 4 tempat oleh malaikat Jibril. Ya. Di antaranya apa? Nabi disuruh sholat di tempat suatu rumah. Kemudian yang kedua, Nabi disuruh sholat di bawah pohon. Inzil ya Muhammad sholli rakaatain, kata malaikat Jibril. Kemudian Nabi disuruh sholat di kebun kurma. Kemudian Nabi yang pertama Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. Ya malaikat Jibril, saya tadi sholat di suatu rumah. Apa maksudnya? Dan itu rumah siapa? Malaikat Jibril mengatakan itu adalah Bethlehem, yaitu rumah tempat lahirnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Nah, di Bethlehem itu, Masya Allah, makanya apa? Di Palestina, Bethlehem sampai sekarang ini diperjuangkan mati-matian. Karena di situ apa? Akarnya banyak. Ya, alladzi barakna haulahu. Yang kami berkahi sekelilingnya, di antaranya apa? Kata ulama, diberkahi karena apa? Di situ akarnya ulama banyak. Bekas-bekasnya para nabi, bukan ulama. Para nabi banyak seperti Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa. Termasuk Nabi Allah Isa ini dilahirkan di Bethlehem. Yang kita tahu ibunya Nabi Allah Isa adalah siapa? Sayyidah Maryam. Maryam putrinya Hanna, ibunya. Hingga apa? Di antara keajaiban yang Allah berikan kepada Sayyidah Maryam, karena Sayyidah Maryam ini bukan nabi, maka itu bukan mukjizat, tapi itu karomah. Diberikan keistimewaan tanpa seorang ayah bisa hamil. Itu coba dilihat surat Maryam ayat 15 sampai 16 ini. Ya. Nah sekarang anak-anak muda-mudi sekarang nggak terima, terutama cewek-cewek. Sayyidah Maryam iso meteng tanpa bapak, ya kan? Saya wakil. Banyak apa enggak? Naudzubillah min dzalik ya Allah. Hingga apa? Ini sedikit ya, ke Sayyidah Maryam sedikit. Sampai-sampai Nabi Zakaria yang ngurung Sayyidah Maryam ini ya di sebuah mihrab di Bethlehem sana. Mihrab ini adalah tempat khusus untuk ibadah. Makanya sekarang masjid-masjid itu yang tempatnya imam jenenge mihrab. Ya. Dan di situ dikunci rapat, tiba-tiba apa? Loh, kok ada makanan buah-buahan segar yang kebetulan pada waktu itu gak musimnya. Maka ditanya itu. Ditanya Sayyidah Maryam oleh Nabi Zakaria, maka Sayyidah Maryam mengatakan qalat huwa min indillah. Innallah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kata Sayyidah Maryam, ini dari Allah.
Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki bighairi hisab, tanpa perhitungan. Maka singkat ceritanya Sayyidah Maryam ini menginjak dewasa, beliau hamil itu tadi. Sehingga apa? Banyak cemoohan dari orang. Hinaan, dikatakan pelacur dan seterusnya. Hingga Sayyidah Maryam ini sedih. Disitulah Allah mengutus malaikat Jibril. Kemudian Allah mengatakan, ya Jibril, hibur kekasihku Sayyidah Maryam. Malaikat Jibril datang dengan singkat ceritanya. Maka apa? Malaikat Jibril mengatakan ada dalam Al-Quran Maryam 15:16 itu. Ya Maryam jangan sedih. Allah sudah menciptakan di bawahmu itu sungai-sungai. Kemudian apa? Wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rutoban janiyah. Ini. Apa kata Allah? Maryam, senggollah, goyang-goyanglah buah korma itu. Maka apa? Tusakit alaiki, akan berguguran buah kurma yang segar dan masak. Padahal posisinya pada waktu itu anak jabang bayi lapar dan Sayyidah Maryam ibunya juga lapar. Sedangkan tidak ada yang dimakan. Orang lain menghinanya, mencemoohnya dan seterusnya. Loh ini loh. Sehingga apa? Dengan digoyang itu pohon kurma perintah dari Allah gugur itu. Buah kurma yang masak dan segar. Ini menunjukkan motivasi kepada kita juga. Apa? Orang kalau kepingin sukses, orang kalau kepingin berhasil, apa? Wahuzzi ilaik. Tidak semata-mata apa? Sayyidah Maryam itu walaupun seorang kekasih Allah, wali min auliyaillah, karomah, mempunyai karomah dari Allah, tidak semata-mata dia moro oleh panganan. Ya Allah, jaluk mobil langsung tiba mobil ya. Ya Allah, jaluk ayam panggang tiba ayam panggang, enggak. Tapi apa diajarkan? Ada apa? Ada ikhtiarnya. Senggollah itu apa? Pohon korma itu. Ini motivasi untuk kita. Maka kalau kita kepingin sukses, kepingin hebat, menjadi orang hebat, bergeraklah dan bekerja keraslah. Jangan cukup berdoa saja, tapi tidak ada ikhtiar. Kepingin pinter, kepingin sukses, males kuliah. Nah, contoh, males ngaji. Kepingin surga, gak gelem sholat, gak gelem ibadah, gak gelem darusan. Nonsen. Tapi apa? Harus kita bekerja keras, harus bergerak. Ya, jangan cukup berdoa. Ibarat apa? Kita ini kepingin ketika melihat kupu-kupu yang indah itu, rasanya kita kepingin mengejar, kemudian kita pegang seperti itu. Tapi apa? Tidak usah kau kejar. Cukup kamu tanam bunga-bunga yang indah ditanam, maka apa? Kupu-kupu yang indah berwarna-warni itu akan menghinggapi bunga tersebut. Jangan kamu cuma berdoa, tapi apa? Tidak berusaha keras, maka apa? Kecintaan Allah akan jauh kepada kita semua. Yang kita inginkan adalah apa? Keajaiban-keajaiban, karomah-karomah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan prediksi Allah akan memberikan kepada karomah tersebut, keajaiban tersebut pada orang-orang yang Allah cintai. Maka kembali lagi, Nabi Muhammad disuruh sholat di Bethlehem. Yang kedua, Nabi Muhammad disuruh sholat di bawah pohon. Ternyata setelah ditanyakan kepada malaikat Jibril, itu adalah pohon yang dulu pernah dibuat sandaran Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian yang ketiga, Nabi Allah Muhammad SAW sebelum Mi'raj, Nabi disuruh sholat di kebun kurma. Maka ditanyakan kepada Jibril, Mahiyya ya Jibril? Maka Jibril menjawab, itu adalah Yasrib.
Yasrib itu adalah Madinah saat ini. Tempat engkau nanti hijrah ke kota Yasrib. Nah, ini menunjukkan kepada kita semua para hadirin. Bahwasannya apa? Berkunjung ke tempat-tempat yang barokah. Itu adalah diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad SAW. Makanya yang sudah berkeluarga, yang sudah beranak-anak, punya anak, ya, nek liburan itu ojo dijak nang kebun binatang to. Ya, ya nggak apa-apa lah sekali-kali rambi kebun binatang. Nanti yang menyakitkan apa? Ketika anak kita nanti bertanya, ya, Pak, iku apa Pak? Bajul. Ibu yang jawab, yo nak iku kaya bapakmu kan ngono, ya apa terus? Delok ketek mari ngono, ya nak, madakno rupa anak lah. Jangan diajak ke kebun binatang kan gitu. Ya, tapi ajak ke tempat-tempat yang barokah. Ya, boleh di makom-makom wali min auliyaillah. Boleh di ziarah ke para ulama, para kiai. Ini sudah diajarkan malaikat Jibril kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan bukti yang dikunjungi oleh Nabi besar Muhammad sebelum Mi'raj adalah tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian singkatnya, Nabi Muhammad setelah sholat melanjutkan perjalanan lagi. Oke. Di situ Nabi besar Muhammad SAW dipertemukan dengan suatu kejadian-kejadian yang aneh dan istimewa. Di antaranya apa? Satu, Nabi Muhammad diperlihatkan satu kejadian yang mana dari lubang yang kecil itu keluar hewan yang sangat besar. Ya, dari lubang yang kecil keluar gajah. Kira-kira masuk akal apa tidak? Sehingga apa Nabi besar Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Mahia ya Jibril?" Itu kejadian apa wahai Jibril? Maka malaikat Jibril alaihissalam mengatakan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, "Ya Muhammad, itu adalah yusawir, gambaran umatmu, yang mana dari lubang kecil keluar hewan yang besar, tidak bisa kembali lagi. Ini adalah gambaran umatmu yang ketika dia ngomong, ya, kemudian menyakiti hati orang lain. Senengane ngibah, senengane ngerasani uang, loh, iki nek ibu-ibu itu loh. Ya, ibu-ibu tok sing kena. Nggak, maaf. Ya, ini senengane mendolimi orang, memfitnah orang. Hati-hati, apalagi zamannya sekarang ini. Zamannya sekarang ini adalah zamannya medsos, zamannya WA, internet dan seterusnya. Sekali ngomong di-share terus sandunya. Bahkan apa sulit kadang. Lali sak jam lebih gak bisa ditarik. Sedangkan berita-berita hoax, fitnah yang tanpa tabayun terlebih dahulu, kita sudah men-share-nya. Kira-kira inilah gambaran yang mana dari lubang kecil keluar hewan yang besar sehingga tidak bisa kembali lagi. Ngomongnya enak, keluarnya enak. Tapi ketika kita men-share kemudian itu belum kita tabayunkan, belum kita klarifikasi benar apa tidaknya, bisa jadi itu menimbulkan luka hati di hati orang lain dari mulut kita. Makanya Rasul Muhammad SAW mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejati itu adalah ketika orang muslim secara keseluruhan ini selamat daripada apa? Lidah dan tangannya. Di antaranya apa? Maknanya ada dua. Di antaranya adalah seseorang disebut dengan keislamannya yang benar, minimal dia bisa membantu dengan
klarifikasi lidahnya atau membantu dengan tangannya kalau dia sebagai pejabat dan seterusnya. Itu minimal. Makanya kita dikatakan muslim yang sejati minimal bisa menjaga lisan dan lidah dan tangannya. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejadian itu diperlihatkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Hati-hati yang biasa gibah, yang biasa mitnah, namimah, adu domba. Ini bahkan azab kubur itu yang paling banyak daripada dua. Satu minal baul, yang kedua min namimah, yaitu adu domba. Orang yang hidup di atas dunia dengan membawa misi adu domba. Hati-hati. Makanya Rusia dan Ukraina itu bisa perang gara-gara adu domba. Hati-hati. Ya, jadi ini Roma itu adu domba, mengadu domba. Nah, terus nggak ngaji, nyanyi akhirnya. Hati-hati. Adu domba an-namam wan namimah. Bahkan suami istri bisa saling membunuh gara-gara apa? Namimah, adu domba. Apa namimah itu? Adu domba itu sehingga apa? Dulu ada kisah ini. Seorang pembantu ini bisi pagi-pagi kepada nyonyanya. Nya, hati-hatinya. Saya kemarin pas bersih meja nemu HP ini, bapak ini WA-an mbek wong liya. Dan di antara WA-nya itu ternyata maaf selingkuhannya itu mempunyai misi engkau bojomu patenono pas turu. Loh. Sing wedok awalnya tidak percaya. Karena setiap hari diomongi seperti itu. Sesuai keweden dia. Yang suami juga begitu, diomongi, Pak, kula niki wau pas blonjo nemu, Pak. Pak, napa niku si ibu niki ternyata apa, Pak? Punya niatan jelek, kepingin mateni sampean, Pak. Hati-hati, Pak. Nanti tidur, Pak. Maka apa? Singkat cerita, si suami nyimpen pisau di bantalnya, yang istri juga nyimpen pisau di bantal. Loh. Gara-gara apa? Namimah tadi. Dan akhirnya apa? Saling bunuh-membunuh. Yang suami tidak percaya sama istri, yang istrinya tidak percaya sama suami. Akhirnya apa? Begitu akhir saling terbunuh. Hati-hati. Makanya apa? Orang-orang namam ya wala tabaghadu wala tajassasu wala yaktab ba'dhum ba'dha. Hati-hati. Jangan sampai menggibah, namimah, fitnah dan seterusnya. Itu kejadian pertama. Kemudian kejadian yang kedua, Nabi besar Muhammad SAW diperlihatkan satu kejadian sekelompok orang yang diberikan makanan-makanan yang lezat tapi tidak mau. Malah mereka makan di sebelahnya makanan-makanan yang menjijikkan, makanan-makanan yang bekas muntahan orang. Heran Kanjeng Nabi. Maka Nabi besar Muhammad SAW berkata kepada malaikat Jibril, bertanya, Man haula'i ya Jibril? Siapa itu wahai Jibril? Maka malaikat Jibril menjawab, haula, mereka itu adalah gambaran-gambaran umatku yang mana mereka ini sudah mempunyai istri-istri yang halal, tapi apa? Mereka masih senang jajan di luar. Nah, ini. Begitu pula sebaliknya. Mereka ini adalah istri, punya suami-suami yang halal, tapi maaf-maaf, dia masih senang daripada WA-an ambek wong lanang liya. Ini hati-hati ini. Nah, ini adalah kejadian-kejadian makanya mereka ini diberikan makanan yang lezat tidak mau. Padahal sudah jelas halal. Ya kan? Sudah jelas itu halal. Dan Allah sudah memberikan jodoh kita ini masing-masing. Min anfusikum, dari jenis kita. Bukan jenis jin, malaikat tidak, tapi dari jenis kita. Untuk apa? Mawaddata warahmah. Apa mawaddata warahmah itu? Cinta dan kasih. Sekarang saya tanya,
pintunya cinta dan kasih itu dari mana? Ayo. Pintunya dari mana? Hah? Dari hati, oke, boleh. Masuk. Sekarang saya tanya, apakah setiap orang bisa membaca hati? Tidak. Tidak semua. Kalau Dari semua, mata, Tat. Dari Ya. mata. ya Dari kan? mata. Dari mata. Oke, bisa. Turun di hati. Dari mata turun ke hati. Ini Ke orang hati. buta. Bagaimana kalau orang buta? Feeling. Orang bisa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu dia tidak mengalami zamannya Rasul loh. Tidak bisa melihat loh. Ya kan? Tapi apa? Pintunya cinta dan kasih itu awalnya adalah dari ekspresi. Makanya apa? Sering-sering panggil istri kita dengan kata-kata yang romantis. Mawaddata warahmah. Makanya Nabi besar Muhammad ketika memanggil Sayyidah Aisyah dengan Ya Humairah. Wahai wanita yang kemerah-merahan pipinya. Ya, memang Aisyah ini Masya Allah, Aisyah ini cantik kan itu. Walaupun istri panjenengan maaf mungkin irengnya, tidak masalah. Dengan kata-kata yang lain, kalau sekarang beb, beb, apa lah pokoknya panggilan saya. Itulah pintu daripada mawaddah warahmah. Kalau kita sering mengekspresikan atau mengutarakan dengan ucapan dengan pasangan kita, insya Allah akan timbul mawaddah warahmah. Sebab apa? Sekarang ini banyak, ya maaf, kadang satu rumah saja makan satu meja, itu kadang yang bapaknya, ya kan, yang bapaknya moco HP, ibu ndelok sinetron, anake, ya kan, ambek didulang ngono, dolinan. Ya apa enggak? Itu satu meja makan itu loh. Sak rumah. Lah, enggak saling tegur sapa. Kemudian satu satu kasur turu kadang ungkir-ungkiran. Ya kan? Mana bisa tertimbul mawaddah warahmah. Makanya apa? Ungkapkan, ekspresikan. Nah, inilah. Ungkapkan dan ekspresikan agar apa? Muncul atau timbul rasa cinta dan kasih itu dari ekspresi. Sebab apa? Pasangan kita itu bukan apa? Bukan bangsa halus, gaib yang tahu isi hati kita tanpa diucapkan. Ya kan? Kalau kita tidak ngomong sama istri kita, tidak ngomong sama pasangan kita, mana mungkin mereka bisa tahu? Ucapkan, ede, ya kurang asin tahu po, loh, ede tambah di menikah tak masak kon mas, ya kan? Harus diucapkan. Artinya apa? Musyawarahkan. Apapun masalahnya, kalau ada musyawarah, insya Allah solusi itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa? Sampai terjadi orang ini maaf, ya kan? Sampai dia mengatakan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah. Ini gara-gara apa? Ya itu tadi, kurang keharmonisan. Kurang keharmonisan itu apa? Tidak mawaddah warahmah karena kurangnya bermusyawarah, komunikasi. Nah, inilah. Kemudian yang ketiga, singkatnya, Nabi besar Muhammad SAW diperlihatkan kejadian yang aneh di situ, yang mana mereka ini kepalanya dipukul sampai berdarah-darah, tapi mereka tidak mati. Aneh. Maka singkatnya, Nabi besar Muhammad mengatakan, man haula'i ya Jibril. Siapa itu wahai Jibril? Maka malaikat Jibril menjawab, haula'i yatasaqaluna tatataqaluna ru'usuhum anis shalah. Ya Muhammad, itu gambaran umatmu yang mana mereka berat kepalanya ini untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat kepalanya ini untuk mengerjakan sholat.
Sebab apa? Sholat minad-din. Sholat ini bagian daripada agama. Ya. As-sholat minad-din bimanzilatir ra'si fil badan. Sholat itu bagian daripada agama yang kedudukannya seperti kepala di dalam badan kita. Makanya kita tanya, coba orang ini kira-kira kalau tidak ada kakinya, walaupun dua-duanya kira-kira bisa hidup apa enggak? Masih bisa hidup. Tidak ada tangan, dua-duanya, kira-kira bagaimana? Bisa hidup apa enggak? Masih bisa hidup. Tapi kalau orang sudah tidak ada kepalanya, kira-kira bisa hidup apa enggak? Bisa. Tidak akan bisa hidup kalau tidak ada kepala. Kecuali tidak ada kepala, tidak bisa hidup. Kecuali musuhnya si buta dari gua hantu. Ya. Kalau si buta dari gua hantu, itu tidak pakai kepala hidup. Maka intinya orang tidak akan hidup kalau tidak ada kepala. Makanya Nabi mengatakan, ya, la dina liman la sholata wala hayata liman la ra'salah. Orang tidak akan bisa dikatakan dia beragama kalau dia ini tidak mau sholat. Begitu juga orang tidak akan bisa hidup kalau orang ini tidak punya kepala. Sebab apa? Al-farq bainana wa bainal kufar. Ya sholat. Kata Nabi, pembeda kita dengan orang-orang yang kafir itu adalah sholat. Ya. Orang non-muslim, maaf, kejawen kah, Hindu kah dia, kadang puasa. Sodako semuanya agama menganjurkan bersedekah. Bedanya kita ada sodako wajib, yaitu zakat. Tapi intinya semuanya hampir sama. Cuman sholat yang diberikan khusus untuk umat baginda Rasul Muhammad SAW. Dan ini adalah hadiah utama daripada Isra wal Mi'raj baginda Rasul Muhammad SAW yang begitu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah apa? Ya Muhammad, jangan engkau lepas sandalmu. Ini kehebatan Nabi Muhammad, ketinggian makomnya Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad ingat, loh, dulu saudara saya ini kan ketika di Tursina disuruh apa? Ya Musa, ikhla na'laik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Ya Musa, lepas sandalmu. Kamu ini di Muqaddas, yaitu gunung tempat yang suci. Lepas sandalmu. Maka apa? Nabi Muhammad langsung bertanya, ya Allah, itu bagaimana dengan saudaraku Musa? Dulu kan kamu panjenengan suruh nyelepas sandalnya. Makanya saya ambil inisiatif, saya lepas sandal saya. Enggak ya Muhammad, pakai sandalmu. Karena apa? Aku ingin arsku ini, ya kan, menjadi mulia di bawah sandal. Nah, ini kehebatannya Nabi Muhammad. Makanya apa? Sandalnya Nabi Muhammad aja lebih mulia daripada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang berkaitan dengan Nabi akan mulia. Sebagaimana kita orang mukmin, kalau kita mau mengerjakan perintah Allah, terkhusus sholat, maka apa? Kita semua akan dinaikkan derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, as-sholat mi'rajul mukmin. Sholat ini mi'rajnya orang mukmin. Ya, dikatakan mi'raj apa? Semua para nabi itu sebenarnya mi'raj. Coba kita bahas sedikit ya. Masih bisa, belum ngantuk ini. Halo. Mi'raj, tentang mi'rajnya sholat. Ya kan? Belum ngantuk ya? Halo. Mi'raj. Belum, Pak. Ya, dalam hadis kan ada kata-kata as-sholatu mi'rajul mukmin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Kita bahas dulu para nabi. Itu semua pada hakikatnya mi'raj. Cuman yang sempurna mi'rajnya adalah Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW sampai bertemu, melihat dengan ruh wal jasad
zat Allah Subhanahu wa Wa ta'ala. ta'ala. Nabi Adam mi'raj. Bagaimana mi'rajnya Nabi Adam? Nabi Adam mi'rajnya justru ketika dia diturunkan ke Bumi. atas muka bumi. Bumi. Sehingga dia mengatakan apa? Dalam doanya, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini orang-orang yang zalim ya Allah. Nah ini mi'rajnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Hampir sama dengan mi'rajnya Nabi Allah Yunus alaihissalam yang ditelan di perut ikan yang besar. Dalam riwayat perut ikan itu masih hidup. Apa? Cuman bedanya apa? Didahului dengan kalimat tauhid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dzalimin. Nah inilah ketika seorang hamba mengaku dalam posisi yang sangat rendah di sisi Allah. Itu mi'raj. Begitu pula kita sholat, sujud. Ya, itu mi'rajnya. Kemudian Nabi Allah Ibrahim bagaimana mi'rajnya? Ketika dibakar oleh apinya Namrud. Coba bayangkan. Dalam riwayat itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari semua penjuru, semua lapisan malaikat, terutama malaikat Jibril. Semuanya malaikat menawari bantuan. Malaikat Jibril mengatakan, ya Nabi Allah Ibrahim, ya Khalilullah, apakah engkau mau aku bantu? Katanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menolong aku tidak butuh bantuan. Malaikat lain juga menawari bantuan, tapi tidak mau. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup yang menolongku Allah. Sampai angin, ya kan? Seluruh penjuru di dunia ini, malaikat-malaikat yang ada tidak terima. Bahkan mengancam, kalau mau kamu Nabi Allah Ibrahim, bukan hanya kerajaan Namrud, ya kan? Akan aku hancurkan semua kerajaan Namrud. Tapi Nabi Allah Ibrahim tidak mau. Lah itulah ketika itu dibakar api yang besar, Nabi Ibrahim berpasrah diri mengatakan hanya Allah yang menjadi penolongku. Itu mi'rajnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Makanya apa? Sampai dijuluki Khalilullah. Singkat ceritanya, sampai mi'rajnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling sempurna, ya kan? Bertemu dengan para nabi dan seterusnya, dan intinya di arsy-Nya Allah, di Sidratil Muntaha, ya kan? Nabi menghadap Allah dalam keadaan tahiyat, mengucapkan salam kepada Allah, dan seterusnya. Ini menunjukkan mi'raj yang sempurna, yaitu orang mukmin adalah ketika dia benar-benar sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatan itu adalah ketoani rendah, tapi di mata Allah, kalau memang benar-benar dia menyatukan hatinya, khusyuk, hudur, menganggap bahwasannya saya ini menyembah Allah, berhadapan dengan Allah, berbicara dengan Allah, yang saya ajak bicara ini adalah Allah, benar-benar sujud karena Allah, insya Allah derajat kita semua akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat melalui sholat. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekhusyuan, ya, kehadiran kita dalam melaksanakan sholat terkhusus sholat lima waktu. Amin Allahumma amin. Ya, mungkin itu saja ya, karena ini sudah setengah jam ya. Ini setengah jam tadi ya Pak Amir. Mohon maaf Pak Amir ya. Ini agak lost doll ini ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan
membawa keberkahan, dan mungkin kalau ada kesalahan daripada ucapan kami, mohon ikhlasnya, mohon ridhonya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Habib. Ini masih dengan 44.000 penonton ya. 44.000 penonton ini masih hadir semua. Iya. Waktunya sudah terlalu malam ini Ustadz. Iya. Tapi ini Nggak ada pertanyaan. ada Iya. satu pertanyaan nih Ustadz, kalau bisa Iya. dijawab nih Ustadz. Dari Mas Muhammad. Ustadz, saya mau tanya, tadi bilang gelar yang tinggi adalah Kalimullah, yaitu Nabi Musa. Bukannya untuk tertinggi gelar Nabi Ibrahim, yaitu Khalilullah. Dan pada saat Rasulullah melakukan Mi'raj, beliau juga belum bertemu Nabi Ibrahim di langit yang tinggi, yaitu langit ke-7. Di Baitul Ma'mur. Ngapunten, Ustadz, di sini kan di Widya Dharma ini kita kayak miniatur Indonesia gitu. Jadi nggak semuanya orang Jawa. Iya. Oh, Di sini, itu ya. iya, jadi mungkin ada beberapa yang teman-teman Nggak kurang paham. memahami. Ya, kurang memahami. Tapi kurang lebihnya sih memang ini sih, maksudnya Ini banyak yang luar Jawa berarti ya? Luar Jawa berarti Madura ya? Luar Jawanya itu mana? Luar negeri Madura ya? Madura, Pak. ya kita Thank you. miniatur Indonesia, Ustadz. Ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Sulawesi, Oh, dari begitu ya. mana. Masya Allah, iya. Ya. Alhamdulillah. Tadi begini, mengklarifikasi saja. Gelar tertinggi itu tetap adalah Habibullah. Gelar tertinggi tetap Habibullah. Makanya apa? Tadi kita terangkan sampai apa? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Bukan Nabi Muhammad yang apa itu istilahnya ngoyo agar mendapat ridho Allah. Tapi apa? Allah berusaha untuk memberikan sesuatu sampai Nabi ridho. Itu bedanya dengan kalimullah. Sampai ngotot Nabi Allah Musa alaihissalam kepingin berbicara dengan Allah itu loh. Ya kan? Allah sudah mengatakan kau tidak akan kuat ya Musa, ya kan? Sampai dia pingsan, semaput. Nah, ini loh. Kalau Khalilullah sampai apa? Ketika Nabi Allah Musa ini, ya, dia Mi'raj ketemu Nabi Allah Musa alaihissalam. Di antara alasan kenapa Nabi Allah Musa ini suruh bolak-balik, ya, di antaranya apa? Adalah Nabi Allah Musa kepingin melihat langsung sesosok apa itu makhluk yang bisa berhadapan secara sadar ruh wal jasad dengan zat Allah yang maha suci. Padahal dia sendiri dulu waktu hidup tidak kuat. Ngopi itu cuma kalamnya saja. Maka jangan kita katakan kalam Allah ini berhuruf, kalam Allah ini bersuara seperti kita dan seterusnya, tidak. Tapi untuk memudahkan kita mengartikan kalimullah itu apa? Yang bercakap-cakap. Bukan berarti Allah punya mulut. Ya karena apa? Mukhalafatulil hawadisi. Allah ini beda dengan makhluk apapun itu. Tidak boleh kita mengatakan Allah ini bertempat, dan seterusnya. Ya kan? Nah ini, maka kita klarifikasi, tetap yang tertinggi adalah Habibullah. Dan makom itu, derajat itu dimiliki oleh baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana Mas Irul?
dengan jawabannya dari Ustadz Habib. Bisa Iya. dipahami? Bisa, Mbak. Sudah cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berhubung ini waktunya sudah malam nih Ustadz, besok juga hari Senin nih. Banyak Iya. yang kembali beraktivitas. Oh, iya. Ya, untuk kesimpulannya nih malam ini. Jadi Isra Mi'raj ini peristiwa paling penting lah. Kayak bukan apa sih, Nabi Muhammad udah mengusahakan kepada kaumnya itu untuk 5 waktu aja udah cukup 5 waktu gitu. Dan Nabi Muhammad berharap kepada kita semua, kaumnya Nabi Muhammad ini bisa melaksanakan sholat, bisa taat kepada Allah. Kemudian dari yang tadi, yang lima jari itu ya Ustadz, kita harus bisa apa ya, saling hidup bersama lah dari 5 jari ini. Yang namanya tubuh kan ketika ada yang satu sakit pasti keras semua kayak gitu. Kemudian untuk ini segala sesuatunya itu kita butuh duit nih. Apa nih duit? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Jadi betul Ustadz? Iya, betul. Betul. Iya, duit ya. Iya, duit Ustadz. Iya. Kita nggak butuh duit. Doa, Iya. usaha, ikhtiar, tawakal. Itu yang akan menjadi salah satu pedoman kita dalam hidup. Doanya ada, usahanya ada, ikhtiarnya ada, tawakalnya juga ada. Insya Allah itu diridhoi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagaimana dari Pak Hadi, mungkin barangkali ada tambahan atau dari yang lainnya barangkali ada tambahan? Udah cukup Mbak Nadia. Oh, siap. Terima kasih banyak Pak Ustadz Habib. Oke, Saya sama-sama. semoga ilmunya bermanfaat, semoga teman-teman juga makin taat, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustadz Habib juga sehat selalu. Semoga tetap kita bersilaturahmi, tetap bisa lanjut Amin. Banyak-banyak acara lagi. Amin. Kalau begitu saya tutup acaranya ya. Ya, Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh iya, mohon maaf teman-teman. Kita foto dulu nih. Untuk teman-teman bisa buka kameranya sebentar. Bisa. Ustadz masih join, Ustadz? Pak Hadi gimana Pak? Nggak apa-apa, Nat. Langsung aja. Buat dokumentasi. Pak, Nadia nggak bisa ini Pak. Screenshot. Oh ya. Barangkali dari teman-teman ada yang bisa screenshot. Oh, 2, 3. Terima kasih. Sudah selesai, Nat. Terima kasih. Untuk teman-teman yang hadir, jangan lupa absennya juga ya. Nggak bisa absennya. Nggak bisa dibuka, Mbak. Baik, Bu. Oke, on proses ya. Di refresh lagi. Sudah. Siap. Terima kasih teman-teman. Silakan bisa live dari Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.